Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab tanya dari teman-teman mengenai apa sih tugasnya seorang PML. Dari awal pelatihan sampai kita pada hari ini, yang dijelaskan hanyalah kita bahas masalah mengenai apa yang dilakukan oleh PPL, tanpa kita menyinggung sedikit pun apa yang dikerjakan oleh PML. Padahal apa yang dikerjakan oleh PPL itu juga harus diketahui oleh PML. Ketika PPL dalam proses verifikasi keluarga ke ketua SLS, seorang PML juga harus menemani PPL-nya secara bergantian. Kemudian ketika PPL melakukan pendataan keluarga, maka si PML pun harus mengawasinya secara bergantian. Seorang PML bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa dokumen yang telah dikerjakan oleh PPL. Di sisi lain, seorang PML juga harus melengkapi pendataan keluarga yang non-respon. Karena akan ada kemungkinan dokumen keluarga yang non-respon ini tidak disiapkan oleh PPL, maka PML yang harus menyiapkannya plus membuat berita acara yang kemudian akan ditandatangani oleh beberapa orang. Dokumen apa saja yang harus diperiksa oleh PML? Yang pertama adalah PSLS, dokumen VK baik VK1 maupun VK2, dokumen K, dan dokumen XK. Pada blok 1, dokumen VK1 atau VK2, PPL harus memastikan bahwa rincian 1 sampai dengan rincian 10 di VK2 terisi, dan memastikan juga bahwa dokumen VK1 pada rincian 8 sampai dengan 10 juga terisi. Lalu PPL juga harus memeriksa apakah rekapitulasi di bab 2 sama dengan jumlah halaman terakhir di blok 5B. Rekapitulasi ini diambil dari blok 5B kolom 4, kolom 7, 8, dan 9. Kesibukan dan tuntutan di lapangan kadang membuat PPL dan PML sendiri lupa untuk menuliskan keterangan petugas di blok 3. Dan jangan sampai lupa juga untuk meminta tanda tangan dari ketua SLS-nya, plus dituliskan nama ketua SLS. Lalu di blok 5A sampai dengan halaman seterusnya, PPL juga harus memeriksa kelengkapan halaman yang digunakan. PML juga harus memeriksa setiap baris yang berkode 1, apakah kolom 5 dan 6 sudah terisi, dan apakah di kolom 7, 8, dan 9 salah satunya sudah di checklist. Keluarga yang tidak dapat ditemui ketika pelaksanaan door-to-door ke lapangan, maka di belakang nama dari kepala keluarga tersebut dituliskan kode NR. Nah, kode NR ini diperiksa apakah sudah tertulis atau belum, dan jumlah NR dibuatkan di catatan. PML juga harus memastikan hal itu. Lalu, PML juga harus melihat kecocokan peta dengan dokumen VK1 di kolom 5. Apakah nomor-nomor di kolom 5 sudah dituliskan di peta atau belum? Jika ada satu saja nomor yang terlewat atau tidak tertulis di peta, maka PML harus mengkonfirmasi hal tersebut kepada PPL. Seperti di contoh ini, di kolom 5 terdapat nomor bangunan 42, namun di peta belum ada nomor 42. Di mana 42-nya? PML tanyakan kepada PPL. Masuk di dokumen K, PML harus memastikan bahwa tulisan PPL itu sudah tertulis secara jelas dan sesuai kaidah yang ditentukan. Di mana PPL harus menulis nama atau identitas lain dalam bentuk huruf kapital dan memastikan kode pilihan jawaban sudah dipindahkan ke kotak yang disediakan. Jika anggota keluarga dari keluarga yang didata berjumlah lebih dari 5 orang, maka PML harus memastikan di mana satu dokumen lagi untuk keluarga tersebut. Di mana di sudut kanan atas dokumen K tertulis tulisan kuesioner ke titik-titik dari titik-titik. Artinya,
Keluarga yang harus menggunakan 2 dokumen K akan terisi kuesioner ke-1 dari 2 dan kuesioner ke-2 dari 2. Penulisan untuk identitas di blok 1 dokumen K harus menggunakan huruf kapital dan kode untuk provinsi sampai dengan kode SLS juga harus ditulis dengan aturan yang sudah diberikan. Lalu di blok 2, PML juga harus memastikan bahwa semua rincian di blok 2 ini terisi, termasuk tanda tangan PPL dan tanda tangan responden serta nomor handphone responden jika ada. Sementara di blok 3, di mana keterangan perumahan yang ditanyakan mengenai kondisi perumahan dari keluarga tersebut, jawabannya harus dilingkari oleh PPL. Setelah dilingkari, pilihan kode tersebut dipindahkan ke kotak. PML juga harus memperhatikan hal ini. Demikian juga dengan isian di 306B. 306B akan terisi jika di 306A berkode 4, 5, 6, 7, atau 8. Di blok 3 ini sudah ada yang namanya konsistensi isian. Jadi jika 301A berkode 1, maka di 301B harus terisi. Tapi jika 301A berkode 2, 3, 4, dan 5, 301B tidak usah diisi. Lalu di 307B akan terisi jika di 307A menggunakan listrik PLN dengan meteran. Jadi jika 307A berkode 2, 3, dan 4, 307B tidak usah diapa-apakan. Memasuki blok 4 di mana ada nomor induk kependudukan dari anggota keluarga, maka yang PML perlu lakukan adalah memastikan bahwa NIK tersebut sudah terdiri dari 16 digit. Lalu memastikan bahwa umur sesuai dengan penghitungan umur yang ada. Di mana jika anggota keluarga tersebut belum berulang tahun di 2022, maka pengurangnya adalah 2021 dikurangi tahun lahir. Kalau di partisipasi sekolah, yang harus PML perhatikan adalah rentang umur untuk pertanyaan pendidikan ini. Dan PML harus memperhatikan bahwa rincian 413 dan 415 akan sama jika di 414 berkode 8 atau sudah tamat dan lulus. Namun jika tidak bersekolah lagi dan hanya sampai kelas-kelas tertentu, artinya di 415 adalah jenjang pendidikan di bawahnya. Memasuki halaman berikutnya, di sudut kanan atas akan ditemui beberapa kotak yang terdiri dari rincian 101 sampai dengan rincian 110 yang harus disalin oleh PPL. Jika PPL belum menyalinnya, maka PML yang harus menyalinnya atau mengembalikan dokumen tersebut kepada PPL. Dokumen yang dikembalikan kepada PPL biasanya dengan kondisi banyak rincian yang harus ditanyakan belum terisi, atau rincian seperti kotak di sudut kanan atas di halaman ketiga juga belum terisi untuk seluruh SLS, sehingga mau tidak mau PPL juga harus memperbaikinya. Di halaman terakhir pada 428A sampai dengan F adalah pertanyaan untuk usia 2 tahun ke atas. Jadi PML harus memastikan jika penduduk tersebut di usia 2 tahun ke atas, pertanyaan ini terisi. Sementara 428G adalah pertanyaan untuk penduduk usia 5 tahun ke atas. Sehingga meskipun di 428A sampai F terisi, tapi jika umurnya belum 5 tahun, maka di G tidak ditanyakan. Lalu untuk di 429 adalah pertanyaan untuk usia 60 tahun ke atas. Sehingga jika umurnya berada di kisaran 59 ke bawah, maka 429 tidak ditanyakan. Di pertanyaan mengenai program perlindungan sosial, ada beberapa rambu yang juga harus diperhatikan. Di 431B, C, dan D untuk usia 5 tahun ke atas.
Sementara di 431E untuk 5 sampai 30 tahun. Dan untuk 431F hanya untuk penduduk di usia 15 tahun ke atas. Rambu-rambu ini harus diperhatikan oleh PPL dan PML. Jika dari PPL terlewat, maka di PML harus dicoret jika masih diisi oleh PPL. Lalu ketika di blok 5, ketika di kolom 2 berkode 1, maka di kolom 3 harus terisi periode terakhir mendapatkan program. PML juga memastikan isian di kolom 3 ini ada. Jika di kolom 2-nya berkode 1. Hal lain yang harus diperhatikan oleh PML adalah mengenai aset. Ketika di satu bangunan terdapat 2 keluarga, seperti keluarga ayah sebagai keluarga induk dan keluarga anak sebagai keluarga pecahan, maka beberapa isian di rincian 502 akan sama untuk 2 keluarga tersebut. Karena barang yang dipakai bersama oleh beberapa keluarga, dianggap keluarga-keluarga tersebut juga memiliki barang tersebut, seperti tabung gas yang sama-sama digunakan untuk memasak makanan 2 keluarga yang ada dalam satu bangunan. Lalu kulkas, televisi, sepeda motor, bahkan mobil. Dianggap keduanya memiliki karena keduanya sama-sama menggunakan aset tersebut. Namun untuk barang-barang pribadi seperti emas, handphone, dan laptop bisa jadi tidak dimiliki secara bersama-sama. Kejadian-kejadian aneh yang ditemukan di lapangan juga harus dibuatkan di kolom catatan. Misalnya, suami yang merantau dan di rumah hanya ada istrinya saja. Maka di kolom catatan ini dibuat suami merantau di kota apa. Tidak menutup kemungkinan bahwa PPL yang ada akan menganggap bahwa tugas dari PML itu sangat mudah. Tidak seperti tugas mereka yang harus turun door to door ke lapangan. Padahal kenyataannya jika ada satu PPL saja yang cacat, maka tugas tersebut akan diambil alih ke PML. Bahkan bisa jadi akan membuat Koseka turun tangan untuk menyelesaikan kegiatan Leksosek ini. Karena berkaca dari pengalaman yang sudah ada, ketika pelaksanaan lapangan ada saja tingkah-tingkah PPL yang akhirnya membuat kegiatan lapangan saat itu tersendat dan tidak selesai di waktu yang sudah ditentukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menyadari kita semua bahwa tugas kita mau PPL, PML, dan Koseka itu sama-sama berat. Jadi oleh karena itu marilah kita sama-sama membentuk tim yang solid sehingga kegiatan Leksosek ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next vlogs.